Hari ini kita akan belajar mengenai relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk keluarga yang Tuhan berikan, aku bersyukur Tuhan. Meskipun keluarga tidak sempurna, syukur padamu selalu kupanjatkan. Untuk sekolah, tempat belajar bersama, syukur padamu mohon diterima, Allahku dan Tuhanku. Mohon selalu kusadari, keluarga dan sekolahku adalah karunia ilahi yang Tuhan beri. Amin. Mari kita baca Alkitab bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dilanjutkan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pembacaan firman Tuhan tadi berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai relasi bermakna antara keluarga, sekolah, dan gereja. Menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya pendidikan yang baik bagi anak dan remaja di rumah dan di sekolah? Apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga maupun sekolahmu dalam dunia pendidikan? Bagaimana tanggapanmu tentang pendidikan pada masa sekarang ini? Pendapat kalian tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak apa-apa. Sekarang, mari kita lihat satu persatu. Tahukah kalian bahwa kalian masing-masing sebagai pribadi merupakan ciptaan Allah yang istimewa? Kalian merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa, sehingga kalian sebagai remaja memerlukan didikan untuk mengembangkan potensi dengan sungguh-sungguh. Potensi apa saja yang kalian miliki? Yang pertama, potensi afektif atau moral. Kedua, potensi spiritual. Ketiga, potensi kognitif atau intelektual. Dan potensi psikomotorik. Apakah kalian pernah mendengar istilah tripusat pendidikan? Ya, jadi sekolah, gereja, keluarga itu disebut tripusat pendidikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pendidikan dalam konteks keluarga. Dalam konteks ini, kalian berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Dalam keluarga, kalian memperoleh pendidikan informal, terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa pembiasaan hidup sehari-hari. Kemudian kita lihat
Pendidikan dalam konteks gereja. Di sini, kalian berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial, maupun budaya. Di sini, kalian akan memperoleh pendidikan non-formal yang berupa pengalaman hidup. Generasi muda seperti kalian ini perlu mendapat warisan atau penerusan nilai-nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, kalian perlu terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadian kalian dengan sehat secara Kristiani. Kemudian yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti apa relasi antara sekolah dan keluarga? Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja, sebab pihak primer tetap berada di pihak orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Sebagai pihak penopang, sekolah perlu menjalin komunikasi dengan keluarga. Sebaliknya, keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Sekolah dan orang tua juga perlu terbuka dan mengusahakan agar lebih mengenal satu sama lain, sehingga dapat memahami dalam segi apa dorongan atau motivasi dapat diberikan dalam perkembangan anak secara utuh. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Dari penjelasan tadi, maka jelaslah bagi kita mengapa diperlukan relasi yang bermakna antara sekolah, keluarga, dan gereja. Mengapa? Agar pendidikan dapat berjalan dan mencapai tujuan seperti yang kita inginkan. Sekarang coba kalian renungkan. Pernahkah kalian bersyukur kepada Tuhan karena kalian dapat bersekolah? Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sebagai penutup, mari kita baca Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan memberkati.